kejaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 untuk jalan kuda. 86. Kebakaran rumah di kawasan permukiman padat penduduk terjadi di Jalan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari kabel dan merambat ke atap rumah. Sejumlah warga berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas terkendala akses yang kecil dan ramainya penduduk di lokasi. Diduga api disebabkan korsleting listrik. Tahu dari atas, dari atas. Bu, dari sini, Bu. Oh, dari atas, Bu, ya? Iya, dari atas. Tahu udah gede. Pada kejadian di rumah ada orang atau kosong, Bu, rumahnya? Ada orang ya? Jika ada orangnya apalagi ditinggal pergi, Bu, rumahnya, Bu. Ada cuman kan dari atas. Jadi kita duga dari arus listrik. Itu asal api dari mana, Pak? Lantai berapa, Pak? Asal api dari? Asal kejadian api tadi ada di lantai 2. Kebetulan yang kebakaran juga di lantai 2 kediaman Pak. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Satu orang tewas terkena senjata tajam akibat tawuran dua kelompok pemuda di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Ironis tawuran terjadi setelah pelaku janjian di media sosial. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menggunakan senjata tajam, kedua kelompok saling serang. Akibat tawuran ini, satu korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam di bagian punggung. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun tak tertolong. Korban tewas setelah terpisah dari teman-temannya. Usai kejadian, 2 dari 6 pelaku penganiayaan ditangkap. Pada lokasi penangkapan di Jalan Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, disita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam. Untuk kejadian tawuran sudah kita amankan orang beserta sajamnya ada 10 orang. Sementara untuk ke tawuran ini, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal ini sudah kita amankan ada 2 ya. Kemudian DPO-nya ada. Para pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan melaporkan. Dua wanita kakak beradik tewas setelah motor yang dikendarai ditabrak mobil lantaran pengemudinya mengantuk. Keluarga korban yang emosi merusak mobil tersebut dan nyaris menghakimi pengemudinya. Masa mengamuk terjadi kejadian. Puluhan keluarga korban mengamuk dan merusak mobil yang telah menabrak dua wanita kakak beradik pengendara motor di Jalan Ruas Trans Barat, Sulawesi. Tabrakan terjadi saat korban keluar dari rumah hendak ke pasar menggunakan motornya. Kedua korban terpental dan tewas di lokasi kejadian. Mobil yang hilang kendali juga menghantam pagar rumah warga hingga terperosok masuk ke lahan kosong. Pengemudi mobil diamankan polisi agar tidak menjadi sasaran amukan massa. Polisi yang melakukan olah TKP menduga pengemudi mobil mengantuk. Rencananya mau ke pasar kanan. Terus tiba-tiba muncul mobil dari arah barat yang kecepatan tinggi dan tidak bisa dikendalikan kendaraannya sehingga dia menabrak pengendara motor yang berboncengan. Diduga ya, diduga sopir itu dalam keadaan. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah kakak beradik ini langsung dimakamkan. Sementara pengemudi dan barang bukti mobil diamankan di Mapolres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Seorang pria pegawai BUMN ditemukan tewas di kamar kosnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan teman kerjanya yang curiga korban 3 hari tidak masuk kerja. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria pada sebuah kamar kos di Jalan Toa Daeng 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan teman kerjanya lantaran sudah 3 hari tak masuk kerja. Tim Inafis segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Diperkirakan korban tewas sudah beberapa hari lalu lantaran keluar aroma tak sedap.
Diperkirakan jenazah ini meninggalnya sudah kurang lebih sekitar 3 hari. Karena menurut keluarga korban, hari Sabtu masih ada komunikasi melalui WA, melalui chat. Di lokasi kejadian, ditemukan berbagai obat yang diduga dikonsumsi korban semasa hidupnya lantaran mengidap penyakit. Di mana kah? Dia kerja di BGR logistik. Sampai ditahu bilang karena meninggal dalam seperti itu karena ada air keluar dari kamarnya. Gitu. Di kamar itu yang jadi yang kamar 2. Dia memang dia kos di sini kah? Iya, kos di sini. Terus dia tinggal sama siapa? Sekarang dia tinggal sendiri, kemarin sama istri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Tol Jombang, Jawa Timur yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Jody dianggap lalai saat mengemudi. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP telah diserahkan dari polisi ke Kajari, Jombang. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kecelakaan maut di Tol Jombang, Jawa Timur yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Kajari Jombang telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari polisi terkait penanganan kasus kecelakaan maut tersebut. Jody dikenai pasal 310 ayat 2 dan 4 Undang-Undang tentang Lalu Lintas karena dinilai lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. PDP sudah muncul tersangka. Sudah. Atas nama siapa Pak? Tersangkanya? Ya, atas nama Tubagus ya. Muhammad Jody ya. Oke ya. Berapa orang Pak tersangka di situ? Oh, baru 1 orang. Undang Lalu Lintas ya. Sebelumnya saat diperiksa polisi, Jody mengakui mengendarai mobil Vanessa dengan kecepatan 120 km per jam. Jody bahkan mengaku sempat memainkan HP dan update status saat mengemudi. Akibatnya Jody terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang pria yang baru pulang bekerja menjadi sasaran aksi begal di Bundaran Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Ironis, aksi kriminal tersebut dilakukan 3 bocah. Tiga pelaku begal yang masih di bawah umur tertangkap petugas patroli di Bundaran Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bermodalkan senjata tajam dan motor, para pelaku beraksi dengan membegal seorang karyawan yang baru pulang bekerja. Peristiwa berawal saat motor korban ditabrak para pelaku hingga terjatuh. Menyadari menjadi sasaran begal, korban berteriak hingga mengundang petugas patroli yang sedang melintas. Tengah kan masih kayak rerumputan, jadi ilalah larinya ke situ, naik ke atas bukit dia. Di situ kenanya di situ, jadi nggak bisa kemana-mana, langsung diangkut ke Polres depan Bekasi. Ketiga pelaku begal segera diserahkan ke Polres Metro Bekasi. Analoginya mah katanya mah dia sempat kabur ke sana. Iya. Punya berapa orang tuh? 3. Iya. Lah yang nangkep siapa Bang infonya? Ya, security sih. Security kawasan. Iya. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Seorang ibu dan anaknya yang sedang berboncengan motor menjadi sasaran jambret handphone di Kota Bekasi, Jawa Barat. Upaya korban mengejar pelaku yang mengendarai motor gagal. Para pelaku juga menabrak seorang petugas keamanan hingga pingsan. Dua komplotan jambret beraksi pada sebuah perumahan di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya dua komplotan berputar-putar mendekati korbannya, ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor. Saat lengah, satu pelaku segera merampas HP yang dipegang sang anak hingga membuatnya terjatuh. Anak korban berusaha mengejar namun gagal menghadang pelaku. Komplotan pelaku juga menabrak seorang petugas keamanan hingga pingsan. Peristiwa terjadi saat situasi sedang sepi dan korban hendak berkunjung ke rumah temannya. Terlampas menghadang karena penjambret pelakunya 2 orang, sepertinya ada 2 orang remaja, itu langsung menabrak security sehingga security tadi langsung. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Jatiasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Saat tengah menurunkan sampah, petugas kebersihan menemukan jasad bayi terbungkus plastik di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab di perumahan kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Warga dikejutkan dengan temuan jasad bayi saat petugas menurunkan sampah dari gerobak motor di tempat pembuangan sementara Kanal Banjir Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Jasad bayi ditemukan terbungkus plastik. Sampah tersebut diangkut dari perumahan di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Nah tiba-tiba pas saya buka kantong plastik, kelihatan tangan. Nah saya kira itu bangkai kucing. Fotonya bayi. Nah, saya pindahin ke kardus yang itu. Itu pakai baju atau ada busuk? Ada plastik doang. Polisi memperkirakan jasad bayi berusia 2 hari dan diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Itu kira-kira baru dilahirkan apa sudah jalan 1 bulan 2 bulan? Kurang lebih mungkin sudah 2 hari kami sudah ngecek untuk rumah sakit yang terdekat yang di daerah Makassar. Barangkali nanti ada mungkin warga yang berobat karena mungkin perdarahan, kita lagi mengecekkan ke rumah sakit Makassar. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Awasi anak Anda saat bermain. Bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam saat bermain dan mandi di sungai bersama teman-temannya. Jasad korban ditemukan 500 meter dari lokasi tenggelamnya setelah 3 hari pencarian. Di tengah derasnya arus sungai, tim SAR berupaya mengevakuasi bocah berusia 10 tahun yang tewas tenggelam di aliran sungai Kotolalang, Kota Padang, Sumatera Barat. Jasad korban ditemukan 500 meter dari lokasi tenggelamnya setelah 3 hari pencarian. Korban tenggelam saat bermain dan mandi di sungai bersama 3 orang temannya. Saat kejadian di lokasi diguyur hujan deras. Korban berhasil kita temukan bersama tim SAR dengan masyarakat. Itu untuk lokasi tidak jauh dari jembatan Kampung Baru, lebih kurang 50 meter, dalam keadaan MD. Jasad korban dibawa ke rumah duka di daerah Kotolalang untuk dimakamkan. Dari kejadian ini, orang tua diingatkan agar tidak pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 6 hari hilang, jasad seorang bocah di Gresik, Jawa Timur ditemukan di saluran air. Korban terperosok saat bermain hujan bersama teman-temannya. Keluarga tak henti menangis saat melihat jasad KA 10 tahun tersangkut di saluran air sebuah komplek perumahan di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan setelah tercium aroma tidak sedap. Korban bersama sejumlah temannya sempat bermain hujan di lokasi kejadian. Sebelumnya, keluarga melaporkan bocah laki-laki tersebut hilang sejak 6 hari lalu setelah pamit ke rumah temannya. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Aksi pencurian motor trail milik pekerja TV kabel di Komplek DPR RI Meruya, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi saat pemilik motor sedang memasang jaringan TV kabel di atas tiang listrik. 2 pria pengendara motor terekam CCTV membawa kabur sebuah motor trail di Jalan Masjid Al-Ikhlas, Komplek Perumahan DPR MPR RI Meruya Selatan, Jakarta Barat. Dalam 10 detik pelaku kabur dengan membawa motor trail milik pekerja yang sedang memasang TV kabel. Korban panik saat mengetahui motornya hilang dan hanya tertinggal helm. Informasi warga, aksi pencurian motor dan mobil sering terjadi di wilayah ini. Kasus pencurian diselidiki aparat Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Kan mau masang tiang sama tim di seberang, motor saya taruh sini, langsung masang. Setelah masang, teman mau ambil minum. Okta, motor lu mana? Katanya. Dia kesini nggak ada. Udah di situ bang, nggak ada nih helmnya katanya. Udah hilang dong. Ya udah hilang. Motornya jenis apa bang? Jenis KLX Kawasaki 150.